Halo sobat bonsai dimanapun berada, khususnya penggemar bonsai loa. Pada video kali ini saya akan menangani bahan bonsai loa ini, yaitu melakukan pergantian media, sekaligus membersihkan batangnya dari lumut-lumut ini teman-teman. Saya kira ada sedikit jamuran, itu saya ketahui dari ciri-ciri daunnya. Mari ikuti proses penanganan bahan bonsai yang terkena penyakit seperti ini, agar teman-teman yang baru mengenal bonsai loa juga memahami jika suatu saat nanti bonsai teman-teman mengalami hal yang sama. Oke, seperti biasa dalam melakukan pergantian media kita pruning dulu daun-daunnya teman-teman. Namun karena saya tidak melakukan pergantian media total, jadi daun-daunnya saya tidak habiskan. Saya sisakan sedikit daun-daunnya di ujung-ujungnya. Di sini saya juga melakukan penyetopan pertumbuhan di bagian mahkotanya teman-teman, agar pengerucutan dari batangnya lebih ideal. Bagian mahkotanya kita pangkas lebih banyak, sedangkan di bagian bawahnya kita biarkan agak ngelos dulu, agar pertumbuhan batangnya di bawah lebih membesar dan pertumbuhan batang di mahkotanya lebih terhenti, agar terhenti maksud saya. Nah, inilah ciri-ciri daun yang terkena penyakit teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada bercak-bercak kekuningan, kecoklatan. Saya kira itu adalah jamur teman-teman. Nah, kalau loa kita terkena penyakit seperti ini, sebaiknya kita mempruning daun-daun yang terkena penyakit teman-teman. Nah, saya tunjukkan lagi seperti ini contohnya teman-teman. Ada bercak-bercak kecoklatan seperti terkena kutu merah. Sebaiknya kita pruning daun-daun yang seperti ini, agar tidak menular ke daun-daun mudanya teman-teman. Nah, seperti inilah hasilnya setelah dilakukan pemruningan teman-teman. Saya juga melakukan pemilihan ranting-ranting liar agar percabangannya makin jelas. Bahkan bonsai loa ini sudah masuk ke tahap anak cabang teman-teman. Sekarang mari kita lakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan pergantian media, agar teman-teman yang baru mengenal loa juga mengerti bagaimana teknik pergantian media kalau percabangan bonsai kita sudah mulai rapat seperti ini teman-teman, agar bonsai kita tidak terlalu stres. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, bahan bonsai ini masih kelihatan panjang percabangannya teman-teman. Pangkal cabangnya masih kelihatan panjang. Itu karena target pembesaran batangnya belum maksimal teman-teman. Nanti kalau batangnya sudah sesuai target saya, barulah cabangnya kelihatan ideal. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika ingin tahu teknik membuat akar loa seperti ini, teman-teman bisa simak video saya yang lain. Saya sudah buatkan tutorialnya. Ada yang dari teknik stek, ada yang dari teknik cangkok, demikian pula ada yang dari teknik
cabutan anakan yang sebesar batang rokok itu teman-teman. Nah, beginilah proses pergantian media kalau percabangan bonsai kita sudah mulai rapat teman-teman. Kita lakukan pergantian media sebagian, jangan dihabiskan medianya atau dicuci akar agar bonsai kita tidak terlalu stres. Sekarang saya melakukan pergantian media bawahnya teman-teman. Untuk kedepannya barulah saya akan melakukan pergantian media di atasnya. Setelah bonsainya sudah normal, maka media di atasnya akan saya semprot, saya ganti dengan media yang baru. Beginilah teknik pergantian media agar bonsai kita tidak terlalu stres. Oh ya teman-teman, saya masih belum menemukan pot yang pas untuk tanaman loa ini. Kalau pot yang pas menurut pendapat saya adalah pot opal teman-teman, opal yang mendekati bunar dengan bibir pot, pot yang memakai bibir maksud saya. Nah teman-teman bisa amati sendiri kondisi batang dari bahan bonsai loa ini sudah mulai ngerucut teman-teman. Bongolnya besar, sedangkan di bagian pucuknya kecil. Walaupun bonsai ini bergaya cokan, bergaya tegak, saya tidak pernah melakukan tahapan pemotongan batangnya teman-teman. Itu saya siasati dengan ngelos cabang-cabang di bawahnya, kemudian bagian mahkotanya terus kita stop agar pengerucutannya lebih maksimal. Nah, untuk media loa saya masih konsisten dengan pupuk kotoran kambing yang halus teman-teman. Kotoran kambing yang halus saya gunakan medianya. Tapi di sini sekarang saya campur dengan sekam bakar sedikit untuk menetralisir racun-racun yang ada di dalam medianya. Semoga kedepannya bonsai loa ini tumbuh lebih subur teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan melakukan reposisi sedikit. Tadinya batang bonsai loa ini agak miring ke kiri, sekarang akan saya miringkan agak ke kanan karena cabang pertamanya terletak di kanan. Karena seperti yang kita ketahui, begitulah aturan dalam bonsai, di mana cabang pertamanya ke arah sanalah arah mahkotanya.
Oke, untuk pergantian medianya saya rasa sudah cukup. Demikian pula dengan reposisinya sudah cukup menurut saya. Sekarang kita lakukan proses selanjutnya, yaitu membersihkan batang dari bahan bonsai loa ini agar jamur-jamur yang melekat, demikian pula lumut-lumutnya hilang teman-teman, agar kesehatan dari bahan bonsai kita lebih terjamin. Nah, kenapa tadi saya bilang potnya tidak cocok teman-teman? Karena ini di bagian belakangnya masih terlalu sempit. Seharusnya potnya ini agak sedikit bunar teman-teman, karena perakaran dari bahan bonsai loa ini sangat bagus menurut saya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dari posisi sampingnya. Posisi dari batang loa ini masih agak ke belakang teman-teman. Kalau kita kedepankan, maka akar-akarnya akan benturan yang di depan. Nah, lihatlah teman-teman, posisi dari batang loa itu masih agak ke belakang. Nah, mungkin ada beberapa teman yang bertanya kenapa akarnya tidak saya press. Itu karena besar batangnya belum maksimal teman-teman. Kalau kita press, akarnya nanti akan terkejar oleh batang utamanya, maka akarnya akan terkesan sangat pendek teman-teman. Sebenarnya akar bonsai loa ini sudah mempunyai percabangan di bagian pucuknya. Nanti kalau besar batangnya sudah maksimal, maka perpecahannya saya rasa sudah proporsional teman-teman. Oke teman-teman, untuk bahan bonsai loa yang sudah seperti ini, yang potnya sudah sempit, kita harus membantu kesuburan dari tanaman loa kita dengan pupuk teman-teman. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kotoran kambing saja. Kalau teman-teman punya waktu, teman-teman bisa membuat pupuk organik cair, pupuk fermentasi cair dari kotoran kambing ataupun kotoran sapi. Namun kalau teman-teman kurang waktu, teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK. Semoga video-video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Demikian pula pada teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika sekiranya video-video saya ini bermanfaat, teman-teman silahkan subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Semoga selalu ada manfaatnya buat teman-teman lebih semangat dalam membuat bonsai. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.